Hola Mina! Sekarang sudah hari Kamis, itu artinya spoiler manga Black Clover chapter terbaru yaitu chapter 331 sudah tersebar di internet. Kita akan bahas secara detail dalam video kali ini. Saya akan jelaskan bocoran ini panel per panelnya, dan mungkin tidak akan sesuai urutan panelnya. Untuk versi full dan berurutan panelnya nanti akan kita review di video selanjutnya setelah manga resminya dirilis. Saya juga menerjemahkan beberapa panel bocoran ini sendiri, jadi kemungkinan akan ada perbedaan dengan versi resminya. Jika memang ada perbedaan dan kesalahan, saya mohon maaf dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Selain itu, saya ingatkan juga bagi kalian penikmat animenya, konten ini jelas mengandung spoiler. Kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Chapter kali ini sangat menarik dan begitu spesial, karena akan mengungkap beberapa teori yang pernah kita buat sebelumnya. Dan judul dari manga Black Clover chapter 331 ini adalah And the Time Start to Move, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Dan Waktu Mulai Bergerak. Judul ini mengisyaratkan bahwa chapter kali ini menjadi jembatan menuju arc selanjutnya, atau final arc. Kita akan mulai ditunjukkan misteri-misteri yang akan diungkap dan menjadi sumber masalah untuk arc selanjutnya. Di panel pertama ini, sesuai dengan teori yang pernah kita buat di channel Animangatik sebelumnya, tentang Ibu Yuno yang kemungkinan masih hidup. Dan ternyata di chapter ini diungkap bahwa Ibu Yuno yaitu Seal Greenberryol benar-benar masih hidup dan bersembunyi selama ini. Ini sesuai prediksi kita, karena ada bukti yang cukup kuat kenapa kita bisa mengatakan bahwa Ibu Yuno masih hidup, yaitu ketika para pasukan perlawanan berteriak kepada Darkrai. Mereka saat itu tidak menyebutkan bahwa Seal ibunya Yuno telah mati, tapi mereka hanya menyebut Raja Lois saja yang telah mati. Di chapter ini Yuno sepertinya diajak pasukan perlawanan untuk bertemu dengan seseorang. Di sana ada Nahato yang sepertinya menemani Yuno. Ada juga Ralph dan Albert dari pasukan perlawanan. Kemudian pasukan perlawanan itu akhirnya menunjukkan dan memperkenalkan Ratu Kerajaan Spade, Seal Greenberryol, yang merupakan ibu kandung Yuno kepada Yuno. Yuno terlihat sangat terkejut. Dia tidak menyangka ibunya selama ini masih hidup. Tidak hanya Yuno, bahkan Nahato terlihat sangat terkejut melihat fakta bahwa Ratu Kerajaan Spade masih hidup. Seal terlihat sangat sedih dan bahagia. Dia meneteskan air mata. Seal berkata, "Yuno, aku bersyukur kamu benar-benar selamat. Kamu tumbuh menjadi sangat hebat." Kemudian pasukan perlawanan Kerajaan Spade bertanya kepada Yuno, apakah Yuno akan kembali ke Kerajaan Spade. Tapi ternyata Yuno menolaknya. Dia tetap ingin kembali ke Kerajaan Clover. Dia mengesampingkan fakta bahwa dia seorang pangeran Kerajaan Spade dan ibu dia masih hidup, hanya untuk tetap kembali menjalani hidup sebagai kesatria sihir Kerajaan Clover. Alasannya mungkin karena selama 17 tahun ini dia telah hidup di Kerajaan Clover. Kerajaan Clover sudah menjadi rumah bagi dia dibandingkan dengan Kerajaan Spade. Kerajaan Spade memang merupakan tempat asalnya, tapi tempat itu masih sangat asing bagi Yuno. Dia tidak memiliki pengalaman hidup di sana, jadi tidak ada ikatan di antara mereka. Di Kerajaan Clover, Yuno sudah mendapatkan keluarga baru yang sudah hidup bersamanya selama 17 tahun. Mereka sudah terikat satu sama lain seperti keluarga sendiri. Sedangkan dengan ibunya, walaupun Seal benar-benar ibu kandungnya, tapi tidak ada ikatan di antara mereka. Karena dari bayi Yuno sudah tidak bersama Seal. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan Asta yang sedang tersenyum lebar. Karena Asta senang ternyata ibunya menyayanginya. Dan dia dibuang ke gereja bukan karena dia dibenci oleh ibunya. Asta menyadari Lichita adalah ibu kandungnya sendiri berdasarkan ingatan yang dia lihat dari ingatan Libe. Sementara itu Yuno memberikan deklarasi dan pidatonya kepada Asta tentang semua yang dia butuhkan untuk melindungi Kerajaan Clover dan lain-lain. Yuno mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi kaisar sihir. Begitupun dengan Asta. Dia menyatakan bahwa dirinya lah yang akan menjadi kaisar sihir. Walaupun identitas asli Yuno telah terungkap, tapi mereka berdua tetap menjaga janji mereka. Setelah itu kita ditunjukkan Asta sedang berada di atas atap suatu gedung. Dia berbicara kepada Libe tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, bahwa sekarang pertama-tama mereka harus memperkenalkan kepada penduduk Kerajaan Clover bahwa Libe itu orang yang baik, terutama kepada para anggota parlemen sihir. Kemudian kita diperlihatkan Damnatio yang merupakan anggota parlemen sihir sedang berjalan menuju suatu ruangan di Kerajaan Clover. Wajah Damnatio terlihat sangat serius. Lalu kita ditunjukkan Julius sedang berada di ruangannya. Ada Mark sedang berbicara dengan Julius melalui sihir komunikasinya. Dia memberikan laporan kepada Julius bahwa pertarungan di Kerajaan Spade telah berakhir.
dan Julius berterima kasih atas kerja keras Mark selama ini. Tapi saat itu anehnya Julius terlihat tidak baik-baik saja. Dia merasakan perasaan buruk dan aneh. Karena walaupun pertarungan kerajaan Spade telah berakhir dengan sangat baik dan dia bersyukur akan hal itu, tapi ada sesuatu yang mengganjal dia. Ada sesuatu yang tidak sinkron, dan apa yang sedang Julius rasakan ini tidak bisa dia jelaskan. Perasaan ini sama seperti sebelumnya, saat dia sedang terbang bersama Mark. Saat itu dia tiba-tiba berlutut karena merasakan perasaan buruk. Awalnya dia mengira perasaan buruknya mulai muncul saat itu, tapi Julius pun mengingat kejadian saat tubuh dia tiba-tiba berubah jadi anak-anak dengan cepat ketika melawan iblis kuno. Dan ternyata dia menyadari bahwa perasaan buruknya ada sejak saat itu. Kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu ruangannya, dan itu adalah Damnatio. Damnatio ingin berbicara dengan Julius. Sepertinya obrolan yang sangat serius. Lalu Damnatio menunjukkan beberapa dokumen dan dia mengatakan bahwa sejak persidangan pengadilan, dia telah meneliti iblis yang dimiliki negara mereka. Dan ada beberapa dokumen tua dari 20 tahun lebih yang lalu. Berdasarkan dokumen itu, iblis tingkat tertinggi pohon klipot Megicula itu sebenarnya tidak ada. Itu artinya Megicula bukanlah termasuk iblis pohon klipot. Ini tepat sekali seperti dugaan kita sebelumnya. Karena Megicula sendiri sebenarnya tidak termasuk iblis dalam demonologi. Bahkan tidak ada nama Megicula dalam demonologi. Kemudian Damnatio mengatakan lagi bahwa 3 iblis yang dikatakan sebagai penguasa dunia bawah, yaitu iblis gravitasi Lucifero atau dikenal juga sebagai Satan, lalu iblis ruang Beelzebub, dan satu lagi dengan sihir waktu yaitu Astaroth. Mungkin saja Megicula adalah pengganti Astaroth, tapi entah bagaimana Astaroth menghilang dari dunia bawah. Dan ada sebuah kebetulan, di mana hanya ada satu orang di dunia manusia yang pernah diketahui menggunakan sihir waktu. Damnatio di sini memiliki kecurigaan. Dia berkata kepada Julius, "Tolong katakan kau bukanlah iblis yang telah menyelamatkan negara kita. Tolong katakan kau bukanlah dia." Damnatio di sini mencurigai bahwa Julius adalah Astaroth. Julius dengan wajah yang sangat pucat mengatakan, "Ini aku." Tapi beberapa detik kemudian Julius berkata, "Damnatio, aku sekarang adalah..." Tiba-tiba Julius berubah menjadi sosok dewasa. Grimoire dia pun kembali penuh. Dia menyentuh dahi Damnatio dengan telunjuknya lalu berkata, "Betul sekali, apa itu yang ingin kau dengar?" Kemudian akhirnya kita ditunjukkan sampul dari Grimoire Julius. Sampul itu memiliki simbol Spade atau Scope. Itu artinya Julius berasal dari kerajaan Spade. Kalian pasti sudah tahu alurnya akan seperti apa. Setelah itu Adramelech terlihat masuk ke ruangan Julius dari sebuah jendela. Dia duduk di jendela itu. Kemudian sambil memegang jantung Lucifero, dia berkata, "Ternyata benar seperti apa yang kamu katakan, Lucius Jogratis." Lucius kemudian tersenyum dan berkata, "Iya, aku dipenuhi oleh waktu. Kau tahu itu kan?" Wow, super sekali di chapter kali ini. Semua prediksi dan teori kita menjadi nyata. Julius ternyata benar saudara keempat Zogratis yang bernama Lucius Jogratis. Astaroth pun ternyata memang pengguna sihir waktu, dan dia termasuk penguasa dunia bawah terakhir setelah Lucifero dan Beelzebub. Megicula bukanlah iblis pohon klipot pun ternyata benar. Ibunya Yuno pun ternyata masih hidup. Teori tentang Satan di video sebelumnya memang salah, tapi di video teori tentang nama-nama iblis pohon klipot selanjutnya, saya mengatakan bahwa Yuki Tabata menggabungkan sosok Satan dan Lucifer menjadi satu sosok yang bernama Lucifero, dan itu ternyata benar. Lalu terakhir tentang salah satu teori Adramelech yang membawa jantung Lucifero kepada seseorang, kita curigai adalah saudara keempat Zogratis. Itu pun ternyata benar. Yuki Tabata benar-benar merencanakan semua plot twist ini dari awal. Setelah kita mengetahui fakta bahwa Julius adalah Lucius, banyak petunjuk sebelumnya yang kini menjadi sangat masuk akal. Seperti kenapa Julius memiliki background hitam di salah satu opening awal bersama William Pengen dan Gueldre Poizot. Kita tahu William dan Gueldre merupakan pengkhianat, dan kini akhirnya terjawab dengan jelas ternyata Julius pun pengkhianat seperti mereka berdua. Kemudian saat sihir Julius terserap setelah memegang pedang anti sihir milik Asta, dia tersenyum senang seakan-akan dia mendapatkan hal yang dia inginkan. Kemudian Julius membimbing Yami dan William sejak kecil, bahkan menjadikan mereka sebagai kapten. Dan ini pun terjawab sudah, karena secara tanda petik mereka akan dipanen atau digunakan Julius untuk membuka gerbang dunia bawah. Lalu Julius pun menyadari dan melihat potensi Asta, di mana Asta bisa digunakan untuk mengalahkan Lucifero. Maka dari itu dia membiarkannya hidup. Dan pada akhirnya Julius mengungkap rahasia tentang dirinya setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu artinya semua hal yang dibutuhkan untuk mendukung rencana dia kini telah siap, dan Lucius hanya tinggal mengeksekusi rencananya. Kekalahan Lucifero di chapter sebelumnya bukanlah akhir segalanya. Justru ancaman sesungguhnya sudah berada di depan mata Asta dan kawan-kawan. Ini akan menjadi final saga Black Clover dengan Lucius Zogratis sebagai villain utama. Saya sangat bersemangat dengan chapter kali ini. Kita akan tunggu chapter penuhnya nanti dan kita akan review lebih detail lagi.
Oke, untuk sementara mungkin cukup sekian pembahasan spoiler manga Black Clover chapter 331 kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.